Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Irfansyah dengan NIM 2205011012. Ingin menjawab pertanyaan terkait UTS mata kuliah manajemen media. Oke, langsung saja tulis. Pertanyaan pertama, apa perbedaan manajemen media masa konvensional dengan media saat ini, ya kan? Kalau untuk media tradisional atau media konvensional, itu fokusnya pada media cetak, televisi atau radio yang lama gitu. Terus strukturnya cenderung lebih kaku, serta perubahan untuk berinovasi itu memerlukan proses yang panjang. Kalau untuk media yang sekarang, yang terbaru, yang saat ini, yang media digital gitulah, fokusnya tuh fleksibel. Dia bisa kemana aja, bisa di contohnya platform media sosial atau televisi yang sekarang juga bisa juga ya. Sedangkan media yang digital atau yang sekarang ini, saat ini ya, fokusnya itu fleksibel, nggak hanya ada di TV saja atau di radio saja. Sekarang semuanya udah digital, serba digital, jadi mereka bisa masuk ke platform online ya, terus media sosial juga. Terus strukturnya juga lebih adaptif, lebih dapat mudah untuk menyesuaikan posisinya tuh dalam perubahan teknologi yang akan datang, apalagi sekarang itu perubahan teknologi sangat cepat ya. Contoh kasus sederhananya ya, dulu itu perusahaan-perusahaan media hanya berfokus pada radio, TV, koran, tapi sekarang mereka mau masuk ke wilayah digital ya, seperti Instagram, Facebook, atau media sosial, YouTube, dan sebagainya. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu apa itu uji kompetensi wartawan serta jenjangnya. Terus jelaskan siapa yang melaksanakan uji tersebut. Oke. Uji kompetensi wartawan atau UKW ya. Sebenarnya itu bisa dibilang sebuah upaya untuk meningkatkan profesionalitas seorang wartawan di Indonesia ya, seperti jurnalis yang berkualitas, serta menghindari praktek-praktek jurnalis yang menyalahgunakan profesi. UKW menguji seperti kemampuan pengetahuan, keterampilan, serta sikap kerja seorang wartawan. Yang menguji UKW ini adalah Lembaga Uji Kompetensi Wartawan atau LUKW yang telah disertifikasi dan juga ditetapkan oleh Dewan Pers. Lalu jenjang wartawan itu ada beberapa ya, seperti satu wartawan muda, yang wartawan baru ya, wartawan muda itu. Terus wartawan madya, itu jenjang menengah, dan juga wartawan utama. Untuk soal yang ketiga, yaitu persyaratan apa saja yang harus dipenuhi sebuah lembaga untuk mendirikan perusahaan media ya. Sebenarnya ada beberapa poin ya. Jadi simpelnya, sebuah perusahaan itu harus mempunyai manajemen sumber daya 6M gitu, dan juga kelayakan program agar perusahaan media ini bisa beroperasi secara kelembagaan, jadi nggak sembarangan aja. Nah, poin-poinnya itu adanya kesiapan manusia atau sumber daya manusia SDM yang berkualitas. Nah, yang kedua, kesiapan dana. Ya, pasti harus mempunyai dana yang cukup untuk mensejahterakan karyawan-karyawannya ataupun juga operasional dari perusahaan ini. Kelengkapan material dan juga mesin ya, seperti komputer, kamera, media cetak, dan hal lain sebagainya. Apalagi sekarang udah serba digital, harus mempunyai seorang profesional yang paham sekali terkait digitalisasi. Terus kelengkapan metode, adanya prosedur yang jelas di perusahaan tersebut, serta struktur organisasi yang mana ini merupakan hal yang krusial, karena jika tidak ada struktur organisasi maka perusahaan media ini nggak akan berjalan dengan lancar. Dan mereka juga harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers, dan juga harus berbadan hukum atau bisa dibilang kayak PT gitu, untuk menjamin independensi dan profesionalitasnya perusahaan tersebut. Oke, dan yang terakhir adalah Perpres Publisher Right dan bagaimana penerapan pada saat ini. Oke, Perpres Publisher Right adalah peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 yang bertujuan untuk mengatur hubungan bisnis yang adil
antara perusahaan pers dengan perusahaan platform digital. Nah, intinya tuh aturan ini mewajibkan platform digital memberikan imbal balik yang sepadan atas penggunaan konten berita pada media massa untuk menjamin keberlanjutan kualitas jurnalisme di Indonesia. Walaupun sudah disahkan pada 2024, penerapan ini masih dalam masa transisi. Nah, karena Perpres baru akan berlaku efektif setelah 6 bulan dan saat ini sedang dibentuk komite independen untuk mengawasi pelaksanaannya. Dan perlu ditekankan kembali, aturan ini tidak berlaku bagi konten kreator individual, melainkan hanya berfokus pada perusahaan pers resmi. Itu saja jawaban dari saya, semoga bermanfaat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.